Dia menamparku 8 kali tepat di depan ibuku. Kaca mataku pecah berkeping-keping. Darah menetes dari hidungku. Tanganku gemetar tak terkendali. Tapi ibuku hanya terus makan seolah tak ada yang terjadi. Suara garpu beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi di ruang makan apartemenku selain napasku yang tersengal. Kupikir malam itu aku kehilangan segalanya, martabat, keluarga, harapan, sampai aku memutuskan untuk merebut semuanya kembali, setiap keping yang dicurinya dariku. Namaku Rino Pratiwi, 32 tahun. Aku terapis trauma di Jakarta, yang terasa ironis mengingat apa yang terjadi di ulang tahunku bulan lalu. Bertahun-tahun aku membantu orang lain memproses rasa sakit mereka, mengajarkan bahwa penyembuhan bukan garis lurus, tapi malam itu tak ada pelatihan yang menyiapkanku. Makan malam dimulai biasa saja. Aku sudah mengatur meja dengan piring keramik bagus warisan almarhum ayahku untuk ulang tahun pernikahan orang tuaku, yang ke-10. Lilin menyala di tengah, memberikan bayangan hangat di ruang makan apartemenku di Jakarta Selatan. Aku memasak nasi goreng spesial resep nenek, makanan favorit ibuku, berharap aroma familiar itu bisa membangkitkan sesuatu di matanya, sesuatu di balik senyum palsu yang dipakainya selama 12 tahun terakhir. Ibu tiba lebih dulu, sendirian, memegang tasnya seperti perisai. Budi lagi parkir mobil, katanya tanpa menatap mataku. Dewi Pratiwi, dulu penuh semangat, kini hanya bayangan dirinya sendiri. Aku melihatnya duduk, menyesuaikan kerudung meski malam September masih hangat. Aku tahu apa yang disembunyikan kerudung itu. Ketika Budi masuk, suhu ruangan seolah turun. Dia memenuhi ambang pintu dengan aura eksekutif banconyo, pesona terhitung yang dipakainya seperti jas mahal. Selamat ulang tahun, Rino, katanya dengan suara halus seperti kopi susu, tapi beracun seperti sianida. Dia memberikan tas hadiah, pasti pilihannya ibuku tapi dia yang ambil pujian. Kami mengobrol ringan saat makan pembuka. Budi mendominasi pembicaraan seperti biasa, membahas suku bunga dan fluktuasi pasar saham, sementara ibuku hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya. Aku terus melirik kartu ulang tahun yang kutinggalkan di tempat ibuku. Isinya sederhana, kalau ibu butuh apapun, pintu rumahku selalu terbuka. Dengan cinta, Rino. Seharusnya aku sembunyikan. Seharusnya aku tahu lebih baik. Budi menemukannya antara hidangan utama dan pencuci mulut. Jarinya menelusuri koto-koto itu pelan, sengaja, rahangnya mengeras di setiap suku koto. Sunyi menjulur seperti karet yang ditarik sampai putus. Apa ini? Suaranya turun 1 oktav. Zona bahaya yang kuingat dari masa remajaku. Hanya kartu ulang tahun, bisik ibuku, tangannya gemetar meraih gelas air. Hanya kartu. Budi berdiri pelan, metodis, kursi menggesek lantai kayu jati apartemenku. Anakmu pikir kau butuh diselamatkan, Dewi. Dia pikir kau korban. Aku mulai bicara, tapi tangannya lebih cepat dari kata-kataku. Tamparan pertama membuat kepalaku tersentak ke samping. Kedua membuat kaca mataku miring. Ketiga, aku sudah merasakan rasa tembaga di mulut. Keempat, kaca mataku terbang dan pecah di dinding. Kelima, keenam, ketujuh, setiap pukulan tepat, terhitung, dirancang untuk mempermalukan lebih dari melukai. Kedelapan membuatku terjatuh dari kursi. Melalui penglihatan kabur, aku melihat ibuku. Dia duduk diam sempurna, garpunya tergantung setengah jalan ke mulut. Lalu, saat aku tergeletak di lantai ruang makan yang sudah kuperbaiki sendiri, darah menetes ke lantai jati, ibuku mengambil suapan itu, mengunyah, menelan, lalu mengambil lagi. Suara makanannya saat aku berdarah. Itulah yang mematahkan sesuatu di dalamku. Bukan tamparannya, bukan penghinaan, tapi ketidakpeduliannya yang terlatih sempurna. Budi merapikan dasi,
merapikan rambutnya. Kita pulang, Dewi. Ini kesalahan. Ibu berdiri tanpa kata, tanpa menatapku, dan mengikutinya ke pintu. Hanya saat tangannya menyentuh kenop, dia berhenti, punggungnya membelakangiku. Kamu harus bersihkan diri, Rino, katanya datar seperti es danau. Kamu berdarah di lantai bagusmu. Pintu tertutup klik. Aku tergeletak di sono 1-2 menit lagi, merasakan beban 32 tahun, beban setiap alasan yang pernah kuberikan untuknya. Lalu aku bangkit, tanganku mantap. Meski segalanya, aku berjalan ke kamar mandi, menatap wajah bengkak di cermin, darah kering di bibir atas, dan amarah yang akhirnya memboro di mataku. Tak akan pernah lagi, kataku podo bayanganku, dan aku sungguh-sungguh. Aku tidak selalu rusak. Dulu, sebelum Budi, sebelum sunyi dan ketakutan, rumah kami penuh tawa. Ayahku, Andi Pratiwi, pria yang bernyanyi vals di kamar mandi dan menari dengan ibuku di dapur sambil nasi gosong di kompor. Dia menggendongku pulang dari rumah sakit, masih pakai baju putih dokter, bau antiseptik dan harapan. Bagaimana gadis pintar ayah? Tanyanya sambil memutar tubuhku sampai aku tertawa keras. Aku berusia 6, 7, 8 tahun, dan dunia aman karena Andi Pratiwi odo di dalamnya. Diagnosis datang tepat setelah ulang tahunku, yang ke-8. Kanker paru-paru, agresif dan tak kenal ampun. Ayah tak pernah merokok sehari pun. Salah satu lelucon kosmik yang tak odo yang tertawa. Aku ingat duduk di ruang tunggu resjem, mengayunkan kaki yang tak menyentuh lantai sementara ibuku mencengkeram tanganku sampai sakit. Kita akan baik-baik saja, sayang, bisiknya terus, meski aku rasa dia lebih meyakinkan diri sendiri. Kita petarung, kamu dan aku. Dan kami memang bertahan sebentar setelah ayah meninggal. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta Utara. Ibu ambil shift ganda di klinik gigi tempat dia kerja sebagai perawat gigi. Aku belajar membuat roti selai kacang untuk makan malam, mengerjakan perdi meja dapur sementara ibu belajar sertifikasi asisten dokter gigi demi gaji lebih baik. Kami punya ritual, Sabtu pagi bikin pancake bentuk hati, Minggu sore jalan di taman mini, Rabu malam nonton film di Tef Tua. Berbagi semangkuk keripik singkong yang ibu goreng sendiri karena microwave terlalu mahal. Ibu mengepang rambutku dan bercerita tentang ayah, menghidupkannya satu-satunya cara yang dia bisa. Ayahmu pasti bangga, katanya saat aku bawa rapor sempurna. Kamu punya otak cemerlang dan hati baiknya. Aku 12 tahun saat ibu bertemu Budi di acara amal kliniknya. Dia 41 tahun, duda tanpa anak, manajer senior di PCO. Dia mengejar ibuku dengan dedikasi pria, yang tahu persis yang dia inginkan. Bunga dulu, rangkaian elegan dikirim ke klinik, lalu makan malam di restoran yang dulu hanya kami lewati. Kadang dia ajak aku, bawa kami ke Museum Nasional, Planetarium, tempat ibu selalu ingin bawa aku tapi tak mampu. Budi baik sekali, ya, kata ibu, matanya berbinar seperti dulu sebelum ayah meninggal. Dia sabar. 6 bulan pacaran sebelum ciuman pertama, setahun sebelum lamaran. Dia melamar di Natal depan aku, minta izin dulu. Rino, katanya sambil pegang tangan remajaku yang 13 tahun, aku ingin merawat kamu dan ibumu. Bolehkah? Apa yang bisa kukatakan? Ibu bercahaya. Kami sudah berjuang lama. Dan di sini ada orang yang tawarkan keamanan, stabilitas, rumah di pinggiran dengan halaman dan kamarku sendiri. Dia bahkan janji buat dono kuliahku. Pernikahan kecil tapi elegan. Ibu pakai kebaya krem yang membuatnya seperti bintang film. Keluarga Budi isi satu sisi masjid. Banker dan istri mereka, semua kalung mutiara dan senyum palsu. Sisi kami sepi. Beberapa teman klinik ibu. Bibi ayahku yang terbang dari Surabaya.
Aku pakai kebaya lavender yang gatal. Di resepsi, aku lihat tangan Budi di punggung ibu, bagaimana dia pandu percakapan, jawab pertanyaan untuknya, putuskan kapan potong kue, dan pertama, berangkat bulan madu, hal kecil yang kelihatan perhatian, tapi rasanya lain. Ayah baru kamu kelihatan baik, kata temanku Sarah di sekolah Senin berikutnya. Dia bukan ayahku, jawabku lebih tajam dari yang kuingin. Tapi di rumah, aku berusaha. Aku panggil dia Budi, ikut makan malam keluarga yang dia paksa, ikuti aturan rumahnya. Tak pakai sepatu di dalam, persebelum tidur jam pukul 9.30 bahkan akhir pekan. Ibu dukung dia dalam segala hal, suaranya jadi ceria aneh yang tak sampai ke moto. Budi tahu yang terbaik, katanya saat aku mengeluh. Dia cuma kasih kita struktur. Struktur. Itu yang dia sebut. Melihat ke belakang, itu awal sangkar yang dibangunnya di sekeliling kami. Satu aturan demi satu penyerahan kecil demi kecil. Tapi aku 13 tahun, rindu ayah, ingin ibu bahagia. Aku tak kenal penjara saat dibangun dengan jeruji emas. Topengnya melorot pelan dulu, seperti es retak di danau beku. Retakan halus yang mungkin tak terlihat kalau tak memperhatikan. Tapi aku selalu memperhatikan, selalu mendengar, kebiasaan dari tahun-tahun hanya aku dan ibu lawan dunia. Dimulai dari rekening bank 3 bulan setelah pernikahan. Budi usul ibu tutup rekening pribadinya. Kurang efisien punya rekening terpisah, katanya saat makan malam, memotong steak dengan presisi beda. Aku tambahin kamu ke rekeningku. Kita keluarga sekarang. Ibu ragu, garpunya berhenti di tengah jalan. Aku punya rekening itu sejak Andi dan aku. Andi sudah tiodo, Dewi, suaranya lembut, sabar, seperti jelaskan ke anak kecil. Aku suamimu sekarang. Kau tak percaya padaku. Akhir minggu itu, rekening ibu ditutup. Gaji ibu langsung masuk rekening Budi. Dia harus minta uang untuk belanja, bensin, alat sekolahku. Setiap malam dia review kwitansi, tanya setiap belanja seperti auditor pajak. Susu organik. Susu biasa setengah harganya, Dewi. Rino lagi tumbuh. Dia butuh, dia harus belajar nilai uang. Kita bukan orang kaya. Ini dari pria yang naikmu dan pakai jam tangan lebih mahal dari gaji ibu sebulan. Selanjutnya teman-teman ibu. Klub buku ibu ketemu Kamis malam, sudah sejak sebelum aku lahir. Budi mulai jadwalkan makan malam penting setiap Kamis, rapat klien yang butuh ibu hadir, acara keluarga dengan saudaranya. Kau tak bisa lewatkan sekali ini saja, tanyanya. Karirku yang nutup atap rumah ini. Setelah 6 bulan bolos, klub buku berhenti undang ibu. Teman ibu dari klinik, Bu Lino, telepon ngobrol, Budi berdiri di belakang, cek jam, mendesah keras sampai ibu potong pembicaraan. Saat Bu Lino mampir Sabtu tak terduga, Budi sopan dingin tepat 15 menit lalu umumkan mereka odo acara. Kita tak odo acara, koto ibu pelan setelah Bu Lino pergi. Sekarang odo, jawab Budi. Dan itu sojo. Aku 14 tahun saat pertama kali lihat dia hilang kendali. Ibu beli baju untuk dansa sekolahku tanpa tanya dia. Tak mahal, cuma dari pasar, ungu dengan bunga kecil. Saat dia lihat notifikasi kartu kredit dia, wajahnya merah muda jadi merah lalu gelap. Piring menghantam dinding beberapa senti dari tempat ibu berdiri. Saus meledak seperti seni abstrak di cat putih. Aku beku di ambang pintu, buku aljabar ku genggam di dodo. 47.000. Suaranya memenuhi dapur, mengguncang jendela. Tanpa tanya. Apa lagi yang kau sembunyikan dariku, Dewi? Cuma baju untuk dansa Rino. Cuma piring lain terbang, pecah di lemari. Setiap rupiah di rumah ini lewat aku. Berapa kali harus kujelaskan?
Ibu menangis diam, air mata mengalir saat meraih tisu membersihkan. Aku ingin lari ke dia, lindungi, tapi kakiku tak mau gerak. Budi lihat aku, wajahnya langsung halus seperti ganti channel teh. Rino sayang, ibu dan aku lagi diskusi. Orang dewasa kadang beda pendapat. Pergi kerjakan Aku lari ke kamar, tapi aku dengar dia lewat dinding. Bukan koto-koto, hanya irama suara naik turun, tuduhan dan tuntutan. Sementara jawaban ibu semakin pelan sampai hilang sama sekali. Pagi berikutnya, ada baju baru di tempat tidurku, lebih mahal dari butik, dengan catatan tulisan tangan Budi. Untuk putri cantik kami, ayah. Aku tak pernah pakai keduanya. Aku bilang semua orang aku sakit. Melewatkan dansa sepenuhnya. Di usia 15, aku sudah hafal pola cuaca rumah. Aku bisa ramal badai dari coro rahang Budi mengeras saat masuk pintu. Hari buruk di kantor berarti diam di meja makan. Satu koto salah dari ledakan. Hari baik berarti hadiah. Perhiasan untuk ibu yang tak pernah diminta. Elektronik untukku yang datang dengan tali. Aku lakukan segalanya untuk keluarga ini, katanya biasanya setelah ibu minta maaf karena bernapas terlalu keras, beli kopi merek salah, hidup dengan coro yang tak menyenangkannya. Yang ku minta cuma sedikit rasa syukur, sedikit hormat. Ibu semakin kecil. Itu satu-satunya coro aku gambarkan. Dulu dia kecil, tapi kini dia seolah menyusut ke dalam diri, bahu melengkung, suara hampir bisik. Dia berhenti nyanyi di kamar mandi, berhenti menari saat masak, berhenti jadi ibu yang dulu janji kami petarung. Aku mulai tinggal lama di sekolah, klub drama, debat, les privat. Opo sojo untuk hindari pulang. Konselor sekolah, Bu Peterson, perhatikan. Semua baik di rumah, Rino, tanyanya suatu sore saat jumpa aku di perpustakaan jam 6 sore. Baik, bohongku. Aku sudah ahli berbohong. Cuma fokus masuk universitas bagus. Surat penerimaan dari Universitas Gajah Mada datang Selasa Maret. Amplop tebal di kotak pos seperti janji kabur. Beasiswa penuh, prestasi akademik plus kebutuhan finansial. Aku tulis tentang ketangguhan di esai tentang kehilangan ayah dan menemukan kekuatan. Aku tak sebut bahwa ujian ketangguhan sebenarnya bertahan dari Budi. Aku sembunyikan surat 3 hari, bawa di tas sekolah, keluarkan antar kelas hanya untuk pastikan nyoto. Saat akhirnya bilang di meja makan, reaksi Budi bisa ditebak. Yogyakarta? Itu 5 jam jauhnya. Bagaimana Unpad? Banyak universitas bagus di Jakarta. Ini beasiswa penuh, kataku suara tetap stabil. Semua ditanggung. Semua. Matanya menyipit. Buku, kos, makan, semuanya. Ibu bicara pertama kali makan itu. Itu hebat, sayang. Suaranya tipis. Hati-hati. Ayahmu pasti garpu Budi jatuh berdebam. Ibu diam kita bahas nanti, katanya, artinya dia yang bahas dan semua orang dengar. Tapi kali ini aku punya leverage. Beasiswa atas namaku. Dia tak bisa kendalikan. Tak bisa ambil. Dan kami berdua tahu itu. Penerimaan sudah ditandatangani dan dikirim dari sekolah, jadi dia tak bisa selo. Malam sebelum aku berangkat kuliah, ibu datang ke kamarku. Dia duduk di tempat tidurku sementara aku selesai packing, lomo tak bicara. Akhirnya dia keluarkan amplop dari saku. Uang tunai, mungkin 4 juta rupiah. Aku tabung, bisiknya, sisihkan kembalian belanja saat bisa untuk darurat. Ibu, ikut aku sojo. Dia tersenyum. Senyum paling sedih yang pernah kulihat. Ini kesempatanmu, Rino. Ambil. Aku ingin teriak, goyangkan dia, buat dia lihat apa yang dia jadi.
Tapi aku ambil uang dan peluk dia, hafal rasanya karena aku tahu segalanya tak akan sama lagi. Kuliah adalah wahyu. Kamaranku Aryo, White, Romateku Sari, gadis keras dan cerdas dari Bandung, jurusan jurnalistik, begadang sampai jam 3 pagi ngetik cerita dan debat politik. Dia punya pendapat tentang segalanya dan tak takut sampaikan. Kebalikan dari yang kuhafal. Kamu terlalu pendiam, katanya suatu malam sebulan masuk semester 1. Seperti nunggu izin untuk hidup. Dia tak salah. Aku habiskan tahun-tahun buat diri kecil, tak terlihat aman. Tapi di sini, 5 jam dari jangkauan budi, aku mulai terbuka. Pelan dulu, seperti tanaman meraih sinar matahari yang lupa odo. Aku terjun ke kelas psikologi, terpesona psikologi abnormal, gangguan kepribadian, mekanisme kontrol dan manipulasi. Profesorku, Budr Lauro, jadi mentor. Dia 50-an, rambut perak, moto tajam, coro melihat lewat yang mengingatkanku siapa ibu dulu. Kamu tertarik psikologi trauma, katanya setelah aku pilih topik lagi tentang penyintas kekerasan rumah tangga. Pengalaman pribadi atau rasa ingin tahu intelektual. Keduanya, aku akui, kaget sendiri dengan kejujuran. Dia angguk tak kaget. Terapis terbaik biasanya begitu. Ingat, memahami tak sama dengan sembuh. Kamu tak bisa terapi diri sendiri keluar dari trauma. Dia benar. Tapi memahami membantu. Belajar tentang trauma bonding, siklus kekerasan, learned helplessness. Memberi aku bahasa untuk yang kusaksikan. Kerangka untuk kelumpuhan ibu. Aku telepon rumah setiap minggu tepat jam 7 malam, persyaratan budi. Percakapan itu dibuat-buat, skrip. Kuliahmu bagaimana? Baik. Nilaimu tetap tinggi. Yo. Ibumu ingin bicara. Ibu ambil telepon. Budi mengawasi dekat. Aku selalu dengar napasnya. Hai sayang. Semua baik. Yo, Bu. Ibu. Oh, baik. Semua baik. Baik. Selalu baik. Bahkan saat aku dengar kelelahan di suaranya, datar yang ganti semua warnanya. Tahun kedua, aku mulai pacaran. Tak serius dulu, cuma kopi dengan cowok dari kelas statistik. Aryo baik, sabar, tak seperti Budi. Saat dia angkat tangan untuk geser rambut dari wajahku di kencan ketiga, aku tersentak keras sampai kopi tumpah. Maaf, gumamku malu. Bukan, aku yang minta maaf. Harusnya kamu baik-baik saja. Aku tak baik, tapi aku belajar jadi baik. Terapi di pusat konseling kampus membantu. Budr Kim, lembut tapi langsung, kerja denganku kenali pemicu, pahami bahwa suara Budi di kepalaku bukan milikku. Kamu boleh bahagia, katanya di satu sesi. Kamu boleh ambil tempat. Tahun ketiga, aku temukan suaraku. Aku gabung hotline krisis kampus, dilatih bantu orang di momen gelap mereka. Aku spesialisasi konseling trauma untuk magang. Aku bangun hidup, diri, terpisah dari gadis yang belajar hilang di rumah sendiri. Tapi ibu tenggelam. Aku dengar di telepon singkat. Lihat di foto longko yang dia kirim. Dia memutih, kurus, pudar seperti foto lomo kena sinar matahari. Datanglah Thanksgiving, katanya November itu. Budi di latar. Aku harus kerja di pusat krisis. Maaf. Itu bohong. Aku tak bisa kembali. Belum. Sampai aku cukup kuat tarik dia keluar bersamaku. Tahun terakhir, aku ketemu Aryo di magang pusat konseling di Yogyakarta. Dia pekerja sosial, 5 tahun lebih tua, tangan lembut dan tawa yang buat aku merasa aman. Dia paham luka tanpa rusak sendiri. Keajaiban yang tak kukira mungkin. Kamu sering cerita tentang ibumu,
katanya suatu malam saat makan. Tapi tak pernah tentang pulang. Rumah rumit. Kebanyakan rumah begitu. Tak berarti kau harus hadapi sendiri. Aku ingin percaya dia, tapi dulu aku harus jadi orang yang bisa hadapi budi tanpa menyusut, yang bisa lihat ibu tanpa tenggelam dalam rasa bersalah dan amarah. Hari wisuda, mereka tak datang. Budi odo turnamen golf penting. Ibu kirim kartu dengan cek 500.000 dan tanda tangan dia di sampingnya. Aku buang cek, simpan kartu tulisan tangan ibu, begitu kecil aku hampir tak lihat. Dia tulis di pojok, ayahmu pasti bangga. Aku bangun hidup. Aku kabur, tapi juga tinggalkan dia. Dan rasa bersalah itu ikuti aku seperti bayangan, bahkan di momen bebas baru yang paling cerah. Jakarta panggil aku kembali seperti gravitasi. Setelah wisuda, aku tinggal di Yogyakarta 2 tahun. Tapi saat posisi terbuka di pusat trauma terkenal di kampung halaman, aku tak bisa abaikan tarikan itu. Sebagian profesional, kesempatan kerja dengan dermarcus yang riset kompleks yang kupelajari, tapi mostly ibu. Aku perlu lebih dekat, meski belum bisa selamatkan dia. Aryo paham. Dia dapat posisi di organisasi pelayanan keluarga di kota, dan kami pindah ke loft konversi di Kemang. Boto ekspos, jendela besar, tak seperti penjara pinggiran tempat ibu tinggal dengan Budi. Kami bangun hidup kami hati-hati, sengaja. Pasar Minggu, trivia Rabu malam di warung lokal. Rutin yang terasa bebas karena kami pilih sendiri. Sudah 6 bulan aku di Jakarta saat panggilan video mulai. Ibu akhirnya belajar facetime. Atau lebih tepat, Budi putuskan itu bentuk komunikasi yang bisa dia awasi. Panggilan tepat jam 8 malam Minggu. Ibu posisi hati-hati di ruang tamu mereka, dinding netral sama setiap kali. Di salah satu panggilan Februari, aku lihat. Bayangan di moto kirinya, disembunyikan buruk dengan make warna salah. Bu, apa yang terjadi dengan moto ibu? Oh ini. Aku ceroboh. Tabrak pintu kamar mandi tengah malam. Kamu tahu aku tanpa kacamata. Dia pakai soft lens 15 tahun terakhir. Bu, kerja ibu bagaimana? Cerita tentang pasienmu. Setelah panggilan itu, aku mulai dokumentasikan segalanya. Screenshot percakapan, foto memar meski dia coba sembunyikan, folder di laptopku label dokumen pajak. Itu apapun kecuali. Aku riset shelter wanita, hafal nomor hotline, konsultasi rekan spesialis kasus kekerasan rumah tangga. Dermarcus perhatikan aku terganggu. Rino, kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini. Semua baik. Masalah keluarga, kataku, cukup benar. Ingat yang kami bilang ke pasien. Kau tak bisa selamatkan orang yang tak mau diselamatkan. Tapi itu masalahnya. Aku tak tahu lagi apa yang ibu mau. Budi sudah kosongkan dia begitu sempurna sampai aku tak yakin odo cukup dia, yang tersisa untuk menginginkan apapun. Aku mulai tinggalkan brosur di tempat aku tahu dia temukan saat kunjungan teratur. Selalu saat Budi kerja, selalu singkat. Selalu dengan alasan dia terima. Brosur shelter wanita diselip di tas obat saat aku tak sengaja jatuhkan. Nomor hotline kekerasan rumah tangga ditulis di struk di tasnya. Benih kecil kemungkinan. Lalu datang Kamis Maret saat segalanya mempercepat. Aryo dan aku makan malam saat aku berdering. Ibu, panggil di luar jadwal. Aku jawab langsung. Rino. Suaranya aneh, teredam. Bu, odo opo? Aku jatuh dari tangga. Rumah sakit mono? Tak odo rumah sakit. Budi bilang aku baik-baik saja. Cuma gigiku goyah dan rusukku sakit saat bernapas. Dan suara Budi dilatar. Kau bicara dengan siapa? Telepon mati.
Aku langsung ke rumah mereka. Aryo ikut. Mu Budi di garasi. Aku tekan bel. Ketuk. Panggil. Tak ada jawaban. Aku lihat bayangan bergerak di dalam. Dengar suara teredam. Kita panggil polisi, koto Aryo. Dan bilang opo? Ayah tiriku tak izinkan aku masuk. Mereka lakukan pemeriksaan kesejahteraan. Dia akan pesono mereka dan lebih buruk untuk ibu setelahnya. Kami duduk di mobil 2 jam mengawasi. Akhirnya Budi keluar, pakai baju olahraga seolah tak terjadi opo-opo. Saat mobilnya belok, aku pakai kunci cadangan yang kucopi bertahun lalu. Ibu di kamar, meringkuk miring, napas pendek tersengal. Wajah bengkak, bibir robek, darah kering di pipi. Bu, kita ke rumah sakit. Tidak, dia akan marah besar. Aku tak peduli. Ibu tak paham, Rino. Dia akan, opo yang akan dia lakukan yang belum dia lakukan. Dia lihat aku saat itu. Benar-benar. Dan sesaat aku lihat dia. Dia yang asli. Wanita yang dulu menari di dapur dan berjuang demi kami. Dia akan sakiti kamu, bisiknya. Dia bilang, kalau aku pernah coba pergi, kalau aku pernah cerita ke siapapun, dia akan hancurkan kamu. Karirmu, hubunganmu. Dia punya koneksi. Rino, dia kenal orang-orang. Pengungkapan itu seperti air dingin. Selama ini aku pikir dia lemah, rusak, pilih dia dariku. Tapi dia lindungi aku satu-satunya cara dia tahu, dengan serap kekerasannya, tahan, jogo agar tak sampai ke aku. Bu, aku bukan remaja takut lagi. Aku tak berdoyo. Tapi dia sudah geleng, mundur. Tolong pergi sebelum dia kembali. Aku pergi, tapi tak sebelum foto luka-lukanya, darah di sarung bantal, bukti. Karena aku mulai paham ini hanya berakhir 2 cara. Entah dia akhirnya lari, atau Budi akhirnya kelewat batas. Malam itu, aku temukan brosur yang kusembunyikan di tas obatnya, disobek kecil-kecil di tempat sampah kami. Saat cek sampah mereka, dia temukan, pertimbangkan, hancurkan, tapi dia bawa pulang dulu. Itu pasti berarti sesuatu. Aku buat rencana keselamatan, meski dia tak pernah pakai. Tas siap di apartemenku dengan baju, uang, salinan dokumen penting yang kufoto per tahun, cadangan berisi nomor darurat, tawaran tempat tinggal yang dia tahu tapi tak akui. Kamu menyiksa diri sendiri, koto Aryo suatu malam, peluk aku saat aku menangis setelah panggilan video, lain di mono senyum ibu tak sampai moto. Dia ibuku. Dan kamu lakukan segalanya yang bisa, tapi itu tak cukup. Tak pernah cukup. Dan aku tahu dengan keyakinan sakit dari paham pola bahwa sesuatu sedang membangun. Budi sedang eskalasi. Memar semakin sulit disembunyikan. Panggilan semakin diawasi. Badai datang. Aku hanya tak tahu akan pecah di makan malam ulang tahunku dengan 8 tamparan dan ibu yang terus makan saat anaknya berdarah. Pagi ulang tahunku yang ke-32 dimulai Aryo bawa kopi ke tempat tidur dan berakhir dengan darah di lantai ruang makan. Lucu bagaimana hidup bisa berubah di awal biasa. Aku ragu undang mereka, tapi ibu telepon awal minggu itu, bicara kode seperti biasa saat Budi dekat. Kami senang datang rayakan denganmu, katanya. Tekanan di kami. Artinya dia yang putuskan mereka datang. Kamu tak harus. Budi sudah booking tempat bagus setelahnya, artinya apartemenku dulu, lalu restoran yang dia pilih untuk pamer kemurahan hati. Aku setuju karena tolak akan buat lebih buruk untuk ibu. Aku habiskan sore masak, coba buat sesuatu sempurna agar dia tak punya yang dikritik. Resep nasi goreng itu resep ibu dari nenek, dari masa sebelum Budi. Saat makanan berarti cinta bukan kontrol. Aryo bantu atur meja,
cium leherku saat aku susun bunga. Kamu yakin? Tanyanya. Tidak, tapi aku perlu lihat dia. Aku sembunyikan sebagian besar brosur, tapi tinggalkan satu hal terlihat. Kartu ulang tahun untuk ibu di bufet, meski ulang tahun ibu masih berbulan-bulan. Di dalam, aku tulis hati-hati, kalau ibu butuh apapun, pintu rumahku selalu terbuka. Dengan cinta, Rino. Mereka tiba jam pukul 6.30. Ibu pakai kerudung meski malam September hangat, makeup lebih tebal dari biasa. Budi bawa anggur mahal, tentu, karena dia tak pernah lewat kesempatan ingatkan kemurahannya. Selamat ulang tahun, Rino, katanya, beri botol seperti beri berkah. 32. Saat ibumu 32, dia sudah nikah 2 kali. Ibu tersentak. Dia tak pernah cerita soal pernikahan singkat pertamanya sebelum ayah, yang cuma 6 bulan saat dia 22. Aku hanya tahu dari Bibi, tapi entah bagaimana Budi tahu. Aryo ambil jas mereka, tangannya sentuh tanganku dalam dukungan diam kami lewati pembuka relatif tenang. Budi dominasi, bahas promosi barunya, baru yang dia pertimbangkan, rumah liburan yang mereka pikir beli. Kami pertimbangkan Bali, katanya sambil potong salad presisi. Meski Dewi pikir terlalu jauh. Aku cuma bilang enaknya dekat Rino, kata ibu pelan. Garpunya berhenti. Kau bilang begitu? Aku tak ingat minta pendapatmu soal keputusan finansial kami. Suhu turun 10 derajat. Tangan Aryo temukan tanganku di bawah meja. Jadi, Rino, lanjut Budi, suara ringan lagi. Masih buang bakat di kasus amal? Aku bantu orang, kataku roto. Penyintas trauma. Trauma? Dia tertawa. Suara jelek. Semua orang sekarang klaim trauma. Zaman kami cuma lanjutkan hidup. Zaman kalian ciptakan banyak trauma, kata Aryo. Mereka cuma tak bicara. Moto Budi menyipit. Aku remas tangan Aryo peringatan. Kami sampai hidangan utama. Ibu hampir tak sentuh nasi gorengnya, aduk-aduk seperti setiap makan selama bertahun. Saat itu Budi lihat kartu. Dia berdiri isi ulang anggur, sengaja lewat bufet. Jarinya ambil amplop bertuliskan nama ibu, dan aku lihat wajahnya berubah saat baca pesanku di dalam. Apa ini? Suaranya turun ke register berbahaya yang kuingat dari kecil. Hanya kartu, kataku. Kartu ulang tahun awal untuk ibu. Ulang tahunnya 4 bulan lagi. Aku tahu. Aku cuma ingin dia punya. Dia kembali ke meja pelan, masih pegang kartu. Kalau ibu butuh apapun, bocok keras. Pintu rumahku selalu terbuka. Dia lihat ibu. Apa yang ibu butuh? Dewi, bukankah aku beri segalanya? Tentu, bisik ibu. Lalu apa ini? Dia angkat kartu seperti bukti di pengadilan. Anakmu pikir ibu butuh diselamatkan. Dia pikir ibu korban. Apa itu yang ibu cerita saat bicara di belakangku? Kami tak budi, itu cuma kartu. Aku berdiri. Kamu bocor terlalu berlebihan. Tamparan pertama datang begitu cepat aku tak lihat. Kepalaku tersentak, gigi potong pipi. Kedua buat kaca mataku miring. Aku dengar kursi Aryo geser, tapi tamparan ketiga buat aku terhuyung mundur. Jangan ikut campur, bentak Budi ke Aryo tanpa lihat. Lalu pukul lagi. Keempat, kelima. Kaca mataku terbang di keenam, pecah di dinding. Ketujuh, kedelapan. Aku jatuh berlutut, darah menetes dari hidung ke lantai jati yang kuperbaiki akhir pekan. Melalui pandangan kabur, aku lihat Aryo beku, di tangan. Dan ibu. Ibu duduk diam sempurna, garpu di tangan.
Saat aku lihat, dia masukkan ke mulut, kunyah, telan, ambil suapan lagi. Suara makanannya saat aku berdarah, konsumsi mekanis itu mematahkan sesuatu di dalamku yang kekerasan budi tak pernah bisa. Kamu menyedihkan, Koto Budi berdiri di atasku. Seperti ibumu. Lemah. Tanganku temukan di saku. Aku tekan tombol samping 5 kali. SOS darurat. Itu kirim lokasiku ke Aryo dan panggil 112. Sirene tajam mulai berbunyi dari. Opo itu, tuntut Budi. Peringatan darurat, aku terengah, ludah darah. Lokasi sudah dikirim. Polisi datang. Wajahnya memutih. Pertama kali dalam 20 tahun aku lihat Budi takut. Dewi, kita pergi. Ibu berdiri mekanis, masih tak lihat aku. Mereka gerak ke pintu saat sirene semakin dekat. Kamu harus bersihkan diri, Rino, koto ibu punggungnya ke aku. Kamu berdarah di lantai bagusmu. Mereka pergi. Aryo langsung di sampingku, pegang handuk ke wajahku, tapi aku tolak. Merangkak ke biang jatuh, pastikan panggilan darurat masuk. Jangan gerak, koto Aryo. Para medis datang. Bagus, kataku suara tebal darah tapi mantap. Aku mau dokumentasi. Aku mau foto. Aku mau semua ini tercatat. Rino, dia akan bayar ini. Aku lihat dia lewat moto bengkak, dan dia akan lihat dia jatuh. Sirene tepat di luar sekarang. Saat para medis masuk, saat Arya jelaskan opo yang terjadi saat mereka cepupil dan khawatir gegar otak, aku rasakan sesuatu yang tak kurasakan bertahun-tahun. Kejelasan. Ini bukan akhir. Ini awal. Jaksa penuntut, Bu Sinto Wijoyo, segalanya yang Budi bukan. Langsung, jujur, tak terkesan kekayaan. Dia duduk di seberangku di kantor kejaksaan, review bukti yang kukumpul per tahun. Kamu dokumentasikan segalanya, katanya stroll fileku. Ini lengkap. Aku terapis. Dokumentasi kebiasaan. Video dari kamera keamanan apartemenku mematikan. 8 pukulan, jelas. Kesaksian Aryo mendukung segalanya. Laporan medis tunjuk hidung patah, gegar otak, pembuluh darah retina rusak. Dia berhenti. Tapi kami butuh ibumu. Dia tak mau bersaksi lawan dia. Tanpa dia, ini cuma penganiayaan. Dengan dia, ini pola kekerasan rumah tangga, kontrol korsif, mungkin puluhan tahun abusif. Bedanya 2 tahun dan 20 tahun. Aku tahu dia benar. Tapi ibu hilang ke Benteng Budi, tak bisa dihubungi telepon, tak terlihat kecuali surat pengacara klaim aku ganggu mereka. Terobosan datang dari sumber tak terduga. Istri pertama Budi, Bu Lino, hubungi lewat pengacaraku. Dia lihat liputan berita, bankir terkenal dituduh penganiayaan, dan kenal pola. Dia lakukan sama padaku, katanya saat kami ketemu di kafe di Kemang. 7 tahun, aku punya rekam medis rumah sakit, laporan polisi yang tak kemono-mono, foto. Aku tunggu 20 tahun ada orang lain yang berdiri lawan dia. Dengan bukti Bu Lino, Bu Sinto bisa buktikan pola, tapi kami masih butuh ibu. Tanggal sidang Oktober. Tim hukum Budi ajukan mosi demi mosi, coba kubur kami di kertas. Mereka klaim aku provokasi dia, aku punya riwayat gangguan jiwa, video entah bagaimana menyesatkan meski tunjuk persis yang terjadi. 3 minggu sebelum sidang, ibu telepon dari nomor tak kukenal. Jangan tutup, katanya cepat. Aku di pom bensin. Cuma punya beberapa menit. Bu, di mana? Dia semakin parah sejak ditangkap, sejak jaminan. Rino, aku takut. Datang sekarang. Jangan kembali. Aku tak bisa. Dia lacakku. Mobil odops. Dia akan temukan aku lalu.
Kita atasi itu. Bu, tolong. Aku simpan segalanya, katanya tiba-tiba. 20 tahun segalanya. Kwitansi yang tunjuk dia curi warisan dari nenek. Rekaman yang kubuat di saat dia tak tahu. Foto setiap memar, setiap barang rusak. Odo di brankas Safety Deposit yang dia tak tahu. Bank Mandiri di Sudirman. Kota 472. Bu, aku harus pergi. Dia sebentar lagi balik dari pengacara. Bu, bersaksi. Tolong bantu aku hentikan dia. Sunyi begitu panjang aku pikir dia tutup. Lalu pelan, aku akan pikirkan. Dia muncul di pengadilan hari pertama sidang. Tak di galeri, belum di daftar saksi, tapi di sono, duduk baris belakang, pakai kacamata hitam di dalam ruangan, kerudung meski Oktober hangat. Pengacara Budi, Pak Bladzquot, segalanya yang uang bisa beli, rambut perak, mulut manis, perlakukan juri seperti anak lambat yang butuh dijelaskan. Ini cuma perselisihan keluarga yang kelewat batas, katanya di pembukaan. Klien saya, anggota terhormat komunitas perbankan, filantropis, pria yang terima wanita bermasalah dan anaknya, beri mereka, cintai mereka. Aku ingin muntah. Di sampingku Bu Sinta tetap datar, catat. Saat dia berdiri untuk pembukaan, dia presisi seperti pisau bedah. 8 kali. Itu berapa kali Budi Hartono memukul anak tirinya? 8 pukulan sengaja, terhitung, untuk hina dan kontrol. Ini bukan perselisihan keluarga. Ini pola kekerasan 20 tahun dan setidaknya 2 keluarga. Hari-hari pertama prosedural, kesaksian medis. Rekaman keamanan diputar lagi sampai aku bisa tutup mata dan lihat. Aryo bersaksi, mantap dan jelas, gambarkan yang dia lihat. Hari ketiga, Bu Lino naik saksi. Wajah Budi memutih saat dia masuk. Dia mulai dengan kontrol finansial, katanya suara mantap meski tangan gemetar. Lalu isolasi, lalu kekerasan, selalu hati-hati pukul di tempat memar tak kelihatan, selalu minta maaf setelah, sampai dia tak lagi. Bladzquot coba diskreditkan. Mantan istri pahit, sejarah lama, tak relevan dengan tuduhan sekarang. Tapi juri dengar. Aku lihat di wajah mereka. Hari keempat, ibu masuk ruang sidang dan dekati Bu Sinta. Aku mau bersaksi, katanya keras cukup untuk semua dengar. Budi bangkit. Dewi, duduk. Pak Hartono, perintah hakim. Ibu naik saksi sore itu 4 jam. Dia bicara. 20 tahun kontrol, manipulasi, abus finansial, kekerasan fisik. Dia keluarkan kunci brankas dari saku, izinkan ban serahkan isi ke pengadilan. Mengopo ibu tak pergi, tanya Bu Sinta lembut. Dia bilang akan hancurkan Rino, karirnya, hidupnya. Dia punya koneksi, pengaruh, dan aku percaya. Aku masih percaya. Tapi aku tak bisa lihat dia sakiti dia lagi. Aku tak bisa jadi ibu yang cuma terus makan saat anaknya berdarah. Ruang sidang sunyi kecuali air matanya. Saat Bladzquot ceros, dia kejam. Ibu bohong lindungi anak. Ibu tidak stabil. Ibu coba curi uang klien saya lewat cerai. Ibu tahan semuanya. Suaranya semakin kuat tiap serangan. Aku selesai bohong, katanya. Aku bohong 20 tahun lindungi dia. Tak lagi. Isi brankas menghancurkan. Rekaman audio amarah Budi. Foto 20 tahun. Rekam finansial tunjuk pencurian sistematis, jurnal yang ibu simpan, dokumentasi detail menyayat hati. Budi naik saksi hari terakhir, lawan saran pengacaranya. Arogansinya tak izinkan diam, dia provokasi aku, katanya soal malam itu. Rino selalu iri hubunganku dengan ibunya. Dia manipulatif, tidak stabil.
Bu Sinto hancurkan dia dengan kata-katanya sendiri, putar audio ancaman ke ibu, tunjuk rekam pencurian, hadirkan pria yang bangun hidupnya kontrol wanita lewat ketakutan. Juri musyawarah 3 jam. Bersalah semua tuduhan, penganiayaan berat, kekerasan rumah tangga, penipuan finansial, kontrol korsif. Hakim, wanita yang duduk datar sepanjang sidang, akhirnya tunjuk emosi saat vonis. Pak Hartono, Anda wakili jenis pelaku terburuk, yang pakai posisi, kekayaan, pengaruh untuk jebak dan siksa orang yang seharusnya percaya Anda. 18 tahun. Wajah Budi runtuh saat mereka bawa pergi dengan borgol. Dia lihat ibu dengan benci begitu dalam sampai petugas pengadilan berdiri di antara. Di luar gedung pengadilan, ibu berdiri di sinar Oktober, kelihatan hilang. Sekarang opo, tanyanya. Sekarang ibu sembuh, kataku. Kita berdua. Dia angguk, lalu lakukan sesuatu yang tak dilakukan bertahun. Dia peluk aku. Bukan peluk singkat hati-hati yang Budi awasi, tapi peluk asli. Yang katakan segalanya, yang koto tak bisa. Keadilan bukan penyembuhan, tapi kadang itu awal. Apartemen terasa berbeda tanpa beban nunggu krisis berikutnya. 6 bulan setelah sidang, aku berdiri di ruang tamu lihat ibu siram tanaman yang dia paksa bawa. Hal kecil, tapi hidup, tumbuh ke cahaya lewat jendela. Dia pindah ke apartemen 1 kamar 10 menit jauhnya, tolak tawaran tinggal dengan Aryo dan aku. Aku perlu belajar siapa aku lagi, katanya. Aku tak sendiri dengan diri sendiri 20 tahun. Penyembuhan tak lurus. Beberapa hari dia telepon menangis, lumpuh oleh kebebasan pilih sendiri. Opo makan malam jadi krisis eksistensial saat selama 20 tahun ada orang yang tentukan setiap makan. Hari lain, aku temukan dia menari di dapurnya ke musik yang Budi larang, kelihatan lebih seperti ibu dari kenangan masa kecilku. Kami berdua terapi terpisah dan bersama. Bu Lauro, mentor lamaku, rekomendasikan spesialis trauma keluarga kompleks. Sesi itu brutal, gali tahun dendam, rasa bersalah, amarah salah tempat. Aku pikir ibu pilih dia dariku, kataku di satu sesi, koto menggores tenggorokan. Aku pikir aku lindungi kamu, jawab ibu. Tapi aku lihat sekarang bahwa lihat aku hilang adalah jenis kerusakan sendiri. Kami belajar maafkan satu sama lain dan diri perlahan, tak sempurna. Ibu dapat kerja di klinik gigi, gaji pertama atas namanya sendiri 20 tahun. Dia menangis saat setor ke rekening sendiri. Dia gabung klub buku Kamis malam seperti dulu. Dia potong rambut pendek, cat coklat, mulai pakai warna lagi bukan abu dan hitam yang Budi suka. Aryo dan aku menikah musim semi berikutnya. Upacara kecil di taman tempat ibu dan aku dulu jalan minggu. Ibu antar aku ke pelaminan, kami berdua menangis dan tertawa. Saat petugas tanya siapa beri wanita ini untuk menikah, ibu bilang, dia beri diri sendiri. Dengan restu ibunya dan cinta ayahnya, yang awasi dari atas. Aku khawatir pemicu, bahwa kebaikan Aryo akan terasa palsu setelah tumbuh dengan pesona pura-pura budi. Tapi trauma tak selalu begitu. Konsistensi Aryo, penolakannya buat aku dapatkan hormat dasar, jadi fondasi paham seperti opo cinta sebenarnya. Di kerja, aku spesialisasi bantu wanita kabur dari hubungan abusif. Ceritaku, saat aku pilih bagi, jadi jembatan. Ibuku bertahan 20 tahun, kataku podo mereka. Aku paham mengopo pergi terasa mustahil. Hari Budi divonis, ibu ambil satu hal terakhir dari rumah mereka. Album foto dari dulu. Saat ayah masih hidup, kami habiskan malam lihat. Ingat keluarga yang dulu, duka keluarga yang hilang, bayang keluarga yang mungkin masih kami jadi. Ayahmu pasti bangga, koto ibu, telusuri wajahnya di foto dia putar tubuhku. Kami berdua tertawa. Dari kita berdua,
aku koreksi. Sekarang, berdiri di apartemenku tempat segalanya pecah malam September itu. Aku sentuh bekas luka samar di pipi, hampir tak kelihatan kecuali kau tahu cari. Tanda fisik pudar, tapi tinggalkan sesuatu. Bukan kerusakan persis, lebih seperti peta bertahan hidup. Ibu selesai siram tanaman dan balik ke aku. Aku pikir jual rumah, katanya. Rumah yang dia menang dicerai, tempat dia masih tak bisa tidur di kamar utama. Di mana kehadiran Budi masih seperti asap. Apa yang ibu akan lakukan? Jalan-jalan? Mungkin. Lihat tempat yang dia tak izinkan. Mulai baru tanpa bayangannya. Kedengarannya sempurna. Dia tersenyum, senyum asli, sampai moto. Aku ketemu seseorang di klub buku, Bu Patricia. Dia rencana trip ke Bali musim gugur. Tanya aku mau ikut. Ibu akan pergi. Aku sudah beli tiket. Kami berdiri di sono. Dua wanita yang selamat perang sama dari parit berbeda. Akhirnya di sisi sama medan perang. Malam itu, Aryo dan aku undang ibu makan malam. Dia bantu masak, nyanyi vals ke radio, menari sedikit saat pikir kami tak lihat. Kami makan di meja sama tempat aku berdarah, tapi tak terasa tempat kejahatan lagi. Terasa tempat kami pilih berhenti terima, yang tak bisa diterima. Setelah makan, ibu keluarkan tunjuk foto dari klub buku, kerja baru, kelas seni yang dia mulai. Bukti hidup, bangun lagi satu pilihan kecil demi kecil. Aku punya sesuatu untukmu, katanya tiba-tiba, keluarkan amplop dari tas. Di dalam cek. Setiap rupiah uang yang Budi curi dari dana kuliahku, dikembalikan lewat penyelidikan penipuan finansial. Bu, tidak. Itu selalu milikmu. Ayahmu pasti ingin kamu punya. Lakukan sesuatu yang buat kamu bahagia. Aku lihat cek, lalu dia, lalu Aryo. Kami sudah bicara mulai yayasan non-profit, rumah aman untuk wanita tinggalkan hubungan abusif, tempat mereka ingat siapa mereka sebelum ada orang coba hapus. Aku tahu persis mau pakai ini, kataku. Saat ibu pulang malam itu, dia berhenti di pintu. Terima kasih, katanya, karena tak pernah menyerah padaku. Bahkan saat aku menyerah pada diriku sendiri. Kita petarung, aku ingatkan dia. Ibu yang ajar aku itu. Dia peluk aku, kuat dan bebas, lalu jalan ke mobilnya, mobil sendiri, atas namanya sendiri, bawa ke rumahnya sendiri. Aku berdiri di pintu, lihat lampu belakangnya hilang. Tak lagi khawatir apa yang mungkin terjadi saat dia sampai. Wanita yang terus makan saat anaknya berdarah sudah hilang. Di tempatnya ada orang yang aku masih kenal. Orang yang selamat yang tak bisa diselamatkan dan pilih hidup tetap. Bekas luka di pipiku tangkap lampu teras saat aku balik masuk. 8 tamparan. 8 kesempatan dia buat hancurkan aku. 8 kali aku tolak hancur. Aku sentuh bekas luka sekali, lembut, lalu masuk ke hidup yang kubangun dari reruntuhan. Tak sempurna tapi milikku, berbekas tapi utuh, bebas di semua coro yang penting. Kadang balas dendam bukan soal hancurkan. Kadang itu bertahan cukup lama untuk lihat dunia pelaku runtuh sementara, kau bangun sesuatu indah dari abu yang mereka bakar. Kadang itu jadi persis orang yang mereka coba cegah kau jadi. Dan kadang sesederhana ibu dan anak duduk di meja makan, tak lagi takut siapa yang mungkin masuk pintu.